Bisa dilihat ya teman semua, bumbu hitamnya ini pekat banget, rasanya gurih dan sedap banget. Buat teman-teman semua yang penasaran, silakan tonton videonya hingga selesainya ya. Halo teman semua, apa kabar? Pada sehat-sehat ya? Jumpa kembali dengan saya di Dapur Cantik Channel. Di episode kali ini, kembali Dapur Cantik akan menjawab salah satu permintaan dari subscriber, yaitu untuk membuat bebek bumbu hitam khas Madura. Rasanya sangat enak ya teman semua. Kita segera saja ya mulai membuatnya. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu, tekan tombol loncengnya supaya semua teman-teman dapat notifikasi ketika Dapur Cantik mengupload video-video terbaru. Ayo kita segera mulai membuatnya. Simak terus ya teman-teman hingga selesainya nanti. Untuk membuat bebek bumbu hitam khas Madura, saya sudah sediakan 1 ekor bebek. Tentunya pilih bebek yang agak muda ya, supaya dagingnya empuk dan proses masaknya tidak terlalu lama. Untuk bebek ini tadi saya sudah bersihkan, juga saya lumuri garam dan jeruk nipis untuk menghilangkan bau-bau amisnya. Didiamkan sekitar 15-20 menit. Setelah itu dicuci kembali sampai bersih dan sekarang siap untuk dimasak. Pertama, saya akan haluskan dulu semua bahan bumbu untuk bebek bumbu hitam khas Madura ini. Ada bawang merah, bawang putih, daun jeruk purut, serai, kemiri yang sudah disangrai, jahe, lengkuas, kunyit, cabai merah yang besar, juga cabai rawit yang merah. Dan semua ini sebelum di blender saya akan potong-potong dulu ya. Untuk serainya ambil bagian yang muda saja. Dan untuk daun jeruk purutnya saya akan buang tulang daunnya semua. Saya tambahkan air supaya blendernya ini kerja dengan baik. Seperti ini ya teman semua, hasil di blendernya sudah halus. Dan ini nanti saya akan ambil 2 sendok untuk bahan bumbunya serundeng ya, karena saya menggunakan serundeng nanti. Sekarang saya akan rebus dulu bebeknya ya teman semua. Ini saya masukkan semua. Kemudian saya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya. Juga untuk bumbu-bumbu yang lainnya, ada garam, ketumbar yang sudah disangrai, sudah dihaluskan juga, merica bubuk, juga kaldu jamur. Juga saya tambahkan asam jawa ya, yang sudah saya larutkan dengan air tadi. Ini diaduk-aduk dulu ya sampai merata. Dan bebeknya ini harus tenggelam di airnya ini ya. Dan ditunggu sampai mendidih. Ini sudah mendidih ya airnya ini teman semua. Dan sebentar saya akan tutup, saya ungkep. Ditunggu sampai airnya ini susut ya. Dan bebeknya ini akan jadi empuk dan bumbunya bisa meresap ke dalam bebeknya. Oke, saya tutup dulu. Ditunggu sampai susut. Sambil menunggu bebeknya diungkep, saya akan membuat serundengnya dulu ya. Yang mana ini juga merupakan satu bahan untuk membuat bumbu hitamnya nanti. Ini digoreng sangan aja ya. Baru nanti kalau hampir matang bisa ditambahkan sedikit minyak. Dan ini bumbu yang sudah diambil 2 sendok dari yang dihaluskan tadi ya, bumbu halus tadi. Ini diratakan, apinya sedang saja. Kemudian juga ada garam dan kaldu jamur. Diratakan ya teman-teman, diaduk-aduk sampai merata ini. Apinya sedang saja. Dan ini ditumis sampai nanti mengering ya. Ini terus diaduk-aduk seperti ini ya teman semua, dengan api sedang. Jadi tidak boleh ditinggal supaya tidak gosong ya. Jadi diaduk-aduk terus sampai warnanya berubah, akan jadi kecoklatan ya, coklat begitu.
baru nanti matang. Ini serundengnya sudah mulai kecoklatan ya teman semua. Api harus dikecilkan kalau sudah seperti ini, dan saya akan tambahkan sedikit minyak. Nah, minyak ini tujuannya juga supaya nanti akan lebih gurih ya, digoreng sampai kering ini. Ini terus diaduk-aduk seperti ini ya teman semua, dengan api kecil sampai dia mengering dan kecoklatan. Jadi tidak boleh ditinggal supaya tidak gosong dan hasilnya bagus. Nah, seperti ini ya teman semua, ini sudah mengering dan warnanya sudah kecoklatan. Dan nanti saya akan haluskan sebagian ya untuk bumbu hitamnya nanti. Ini gurih banget ini. Oke, saya matikan dulu api kompornya. Selanjutnya saya ulek ya serundengnya ini untuk membuat bumbu hitam dari bebeknya nanti. Sudah cukup seperti ini ya teman semua, ini sudah halus. Selanjutnya saya akan proses untuk membuat bebek bumbu hitamnya. Sekarang kembali ke bebek yang kita ungkep tadi ya. Saya buka dulu tutupnya. Nah, airnya sudah susut ya. Saya lihat dulu. Nah, bebeknya ini sudah empuk. Saya akan angkat dulu ya bebeknya. Kemudian saya akan lanjut untuk membuat bumbu hitamnya. Selanjutnya bumbu ungkep ini saya rebus lagi sampai susut, sampai mengental. Baru saya akan masukkan serundeng yang sudah diulek tadi untuk membuat bumbu hitamnya. Ini sudah mengental ya teman semua. Bisa dilihat dari letupan-letupannya ini. Saya akan masukkan serundeng yang sudah dihaluskan tadi ya. Kemudian diaduk-aduk dengan api kecil ya. Apinya kecil saja. Diaduk-aduk sampai merata. Ini saya akan sisihkan dulu ya teman semua. Karena saya akan menggoreng bebeknya dulu. Dan untuk membuat bumbu hitamnya, saya akan menggunakan sisa minyak setelah goreng bebeknya. Dan rasanya akan lebih sedap ya. Sekarang saya akan goreng bebeknya ya. Saya masukkan satu persatu. Ini menggorengnya, bebeknya ini ya, sesuai selera teman semua aja ya. Mau digoreng lebih kering gitu juga boleh, atau hanya kecoklatan sedikit saja diangkat juga sudah boleh. Kalau terlalu kering otomatis dagingnya akan alot ya. Kecoklatan seperti ini aja ya teman semua. Ini warnanya sudah cantik. Saya akan angkat dulu bebek gorengnya ini. Nah, sekarang lanjut, saya akan membuat bumbu hitamnya ya. Dan saya akan menggunakan minyak sisa menggoreng bebeknya tadi. Ini diaduk-aduk terus seperti ini ya, teman semua. Dan menggunakan api kecil saja, jangan besar supaya tidak gosong. Dan memang harus telaten ya, harus sabar. Diaduk terus dengan api kecil sampai warnanya menghitam ya. Ini semakin lama ditumis seperti ini akan semakin menghitam. Warnanya sudah mulai agak gelap ya teman semua. Ini terus saja diaduk dengan api kecil. Harus telaten ya. Semakin lama diaduk seperti ini dia akan menghitam. Jadi lebih gelap ya, lebih hitam gitu. Sudah mulai menghitam ya teman semua. Tapi saya masih akan aduk terus sampai benar-benar warnanya ini hitam. Hitam pekat gitu ya. Emang harus telaten karena ini apinya harus kecil ya. Semakin lama diaduk semakin dia menjadi hitam. Seperti ini ya teman semua. Sudah hitam. Sudah cukup ya. Ini saya sudah aduk 65 menit. Jadi memang cukup harus sabar ya. Namun rasanya sangat gurih teman-teman, sangat enak. Sudah cukup ya, saya matikan dulu api kompornya.
Sekarang saya akan buat sambelnya untuk bebek bumbu hitamnya ya. Simple saja, saya hanya menggunakan cabai rawit, garam, kemudian saya tambahkan sedikit air. Kalau teman semua mau membuat sambal yang lain boleh-boleh saja ya. Mau digandengkan dengan sambal bajak juga bisa. Saya blender kasar saja ya teman semua. Seperti ini ya teman semua sambelnya. Kemudian saya tambahkan air jeruk limau ya teman semua, supaya rasanya lebih seger, lebih mantap gitu ya. Kalau teman semua tidak mau pakai sambal mentah, mau buat sambal yang lain juga boleh ya, sesuai selera saja. Namun ini ada jeruk limaunya jadi tambah seger, tambah enak. Oke, seperti ini sambalnya sudah jadi ya. Saya akan sajikan dengan bebek bumbu hitamnya. Bebek bumbu hitam khas Madura sudah siap untuk dinikmati. Ini luar biasa ya teman semua. Disajikan dengan serundeng dan sambal dan lalapannya. Ini tambah nikmat, tambah sangat enak. Kalau teman-teman ingin membuat sendiri di rumah, silahkan mencoba dan selamat mencoba. Semoga masakan bebek hitam khas Madura ini bermanfaat buat teman semuanya. Bisa dinikmati dengan keluarga ya teman semua. Jangan lupa untuk share buat teman-teman yang lain, like maupun komennya pasti saya tunggu. Terima kasih buat teman semua yang sudah setia mendukung Dapur Cantik Channel. Sampai jumpa di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dah.